Selamat pagi semuanya. Jadi, Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini Bapak membahas topik kejadian saling lepas dan kejadian saling bebas ya. Jadi, Bapak harap kalian perhatikan dengan baik ya di video penjelasan berikut ini. Kita masuki topik kejadian saling lepas ya. Dua kejadian dikatakan saling lepas jika ya kedua kejadian itu tidak mungkin terjadi bersamaan ya. Jadi kalau ada soal kamu selidiki apakah dua kejadian yang disebutkan di soal itu mungkinkah terjadi bersamaan? Kalau mungkin terjadi bersamaan berarti dia kejadiannya tidak saling lepas. Tetapi kalau tidak mungkin dua kejadian itu terjadi bersamaan, maka kejadian itu dikatakan saling lepas ya. Jadi tinggal kamu selidiki. Contohnya begini. Pada pelemparan dua buah dadu, kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 dan kejadian muncul mata dadu berjumlah 8 adalah dua kejadian yang saling lepas ya. Kita logikakan kalau kita melempar dua buah dadu, tidak mungkin mata dadu yang dihasilkan itu ya jumlahnya 6 sekaligus jumlahnya itu 8 ya. Tidak ada dua angka yang dijumlahkan 6 dan hasilnya 8 ya. Untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di tabel berikut ya. Inilah seluruh titik-titik sampel dari pelemparan dua buah dadu ya. Di sini kita lihat kejadian pertama tadi mata dadu yang berjumlah 6 ya, itu titik sampelnya di kotak yang berwarna kuning ya. Itu semua titik sampel dari kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Terus di kotak yang berwarna hijau itu adalah titik sampel kejadian mata dadu berjumlah 8. Dari sini kita lihat bahwa kedua kejadian tidak beririsan atau tidak ada titik sampel yang sama di antara dua kejadian tersebut ya. Maka dua kejadian tersebut dikatakanlah kejadian yang saling lepas ya, tidak mungkin terjadi di saat bersamaan. Oke. Itulah contoh pertama. Contoh kedua, pada satu set kartu bridge kejadian terambilnya kartu jack, itu yang pertama, dan kejadian terambilnya kartu as. Itu juga dua kejadian yang saling lepas. Misalkan dalam satu set kartu bridge, kita ambil satu kartu itu tidak mungkin ya, tidak mungkin kartu yang terambil itu kartu jack sekaligus kartu itu juga kartu as ya, tidak mungkin. Maka itu dikatakan kejadian saling lepas. Oke, itu untuk kejadian saling lepas. Untuk membedakannya dengan kejadian tidak saling lepas, kamu perhatikan penjelasan selanjutnya. Sekarang kita akan memahami definisi dari kejadian tidak saling lepas ya. Kalau tadi kita belajar di kejadian saling lepas, itu kejadian yang tidak mungkin terjadi bersamaan ya. Jadi dua kejadian itu tidak mungkin terjadi bersamaan. Kalau dia kejadian tidak saling lepas, berarti kejadian tersebut ya, dua kejadian tersebut mungkin terjadi bersamaan ya. Contohnya begini. Pada pelemparan dua buah dadu ada dua kejadian di sini disebutkan ya. Yang pertama itu adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Dan kejadian yang kedua adalah muncul mata dadu pertama itu 4 ya. Kita mau menyelidiki apakah kedua kejadian ini bisa terjadi bersamaan. Artinya dia jumlahnya 6 sekaligus mata dadu pertamanya 4 ya, memenuhi dua kejadian tersebut. Di sini ini kita titik sampel semua ya. Semua titik sampel dari kejadian pelemparan dua dadu ya. Itu harus kamu ingat. Kita lihat titik-titik sampel untuk kejadian A, yaitu mata dadu berjumlah 6 ya.
Itu ada di kotak berwarna hijau ya, yaitu mulai dari 51, 42, 33, 24 dan 15. Selanjutnya kejadian B itu adalah mata dadu pertama muncul angka 4 ya. Berarti 41, 42, 43, 44, 45 dan 46 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada irisan kedua kejadian tersebut, yaitu di saat muncul mata dadu 4,2 ya, 4,2 ya. Jadi di saat muncul 4,2 maka kejadian A dan kejadian B terjadi bersamaan ya, yaitu kejadian A jumlahnya 6 ya, betul jumlahnya ini 6, dan kejadian B-nya mata dadu pertama bermata 4, betul ya, mata dadu pertama bermata 4. Nah, jadi inilah contoh dua kejadian itu bisa terjadi bersamaan ya. Jadi di sini bisa kamu bedakan ya, bedakan kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas ya. Oke, itu untuk contoh pertamanya. Contoh keduanya, pada satu set kartu bridge ada dua kejadian di sini disebutkan. Yang pertama terambil kartu jack ya, dan yang kedua terambilnya kartu berwarna hitam ya. Ini juga dua kejadian yang tidak saling lepas ya. Kenapa? Nah, kejadian A tadi kartu J ada 4 ya. Ya, Jack ada 4, ada Jack scope ya, Jack keriting ya, Jack keriting, Jack hati, dan Jack diamond ya. Dari 4 Jack ini ada yang berwarna hitam, ada 2 Jack yang berwarna hitam ya. Ini hitam, ini juga hitam. Jadi kalau diambil satu kartu Jack, terambil Jack scope, maka dia memenuhi dua kejadian ya, yaitu terambil kartu Jack dan yang kedua terambil kartu berwarna hitam ya. Jadi kejadian ini bisa terjadi bersamaan. Oke, untuk ini Bapak harap kamu pahami. Selanjutnya kita akan membahas rumus untuk menentukan nilai peluangnya. Rumus untuk menentukan nilai peluang kejadian yang saling lepas ya, itu adalah peluang A atau B, atau disimbolkan dengan peluang A gabung B sama dengan peluang kejadian A-nya berapa ditambah dengan peluang kejadian B ya. Jadi itulah rumus untuk menentukan nilai peluang dua kejadian yang saling lepas. Jadi ciri-ciri soal kalau dia kejadiannya saling lepas dan tidak saling lepas itu biasanya pakai kata hubung atau ya. Jadi simbol penulisannya P peluang A gabung B. Oke, itulah rumus untuk kejadian yang saling lepas. Untuk kejadian yang tidak saling lepas, kamu lihat di penjelasan selanjutnya. Rumus untuk menentukan nilai peluang kalau kejadiannya tidak saling lepas ya. Berarti peluang A atau B, atau simbolnya peluang A gabung B ya, itu sama dengan peluang kejadian A-nya berapa ditambah peluang kejadian B-nya berapa dikurangi dengan peluang kejadian A iris B ya. Simbol dari kejadian saling lepas dan tidak saling lepas itu sama ya, yaitu peluang A gabung B, simbolnya sama, tetapi rumusnya berbeda. Kalau peluang saling lepas maka nilai dari peluang A iris B ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersamaan, maka hanya peluang A-nya ditambah dengan peluang B ya. Jadi sama ciri-cirinya juga pakai kata hubung atau ya. Jadi bisa kamu bedakan rumus peluang kejadian yang saling lepas dan kejadian yang tidak saling lepas. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik kejadian yang saling bebas. Oke, kita masuki topik kejadian saling bebas ya. Dua kejadian dikatakan saling bebas ya jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi atau tidak ada hubungannya dengan munculnya kejadian kedua ya.
contohnya begini. Sebuah dadu dan sebuah uang logam diundi bersamaan. Ya, di sini ada dua kejadian. Yang pertama, kejadian munculnya mata dadu 4 pada dadu, dan kejadian kedua muncul gambar pada uang logam. Ya, dua kejadian ini dikategorikan kejadian yang saling lepas. Ya, kenapa? Karena muncul mata dadu 4 pada dadu tidak mempengaruhi atau tidak ada hubungannya muncul apapun pada uang logam. Ya, jadi kalau muncul mata dadu 4 di dadu, bisa aja di logam itu muncul angka, bisa saja di logam itu muncul gambar. Ya, jadi bebas dia apa yang muncul di kejadian yang kedua itu. Artinya kejadian A pertama itu, kejadian A itu tidak mempengaruhi apa yang muncul di kejadian B. Ya, itulah dua kejadian yang saling bebas. Ya, rumusnya, ya. Rumus untuk menentukan nilai peluang kejadian yang saling bebas, ya, itu adalah peluang A dan B. Ingat, biasanya kalau saling bebas pakai kata hubung dan. Kalau di penjelasan sebelumnya, kalau kejadiannya saling lepas dan tidak saling lepas pakai kata hubung atau. Ya, sama dengan peluang A iris B sama dengan peluang A-nya berapa, kamu kali dengan peluang B-nya berapa, ya. Jadi di sini proses perkalian. Kalau dia tadi saling lepas, dia proses penjumlahan, ya. Jadi diingat peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jadi untuk menentukan kejadian ini saling lepaskah, saling bebaskah, nah, kamu masukkan aja ke rumus ini. Kalau memenuhi, maka kejadian itu saling bebas. Ya, oke, itulah untuk topik kejadian saling bebas. Ya, untuk lebih paham semuanya, kita lihat contoh-contoh soal pada penjelasan berikutnya. Oke, kita lihat contoh pertama. Di sini dua dadu ditos bersama-sama. Tentukan peluang kejadian berikut ini. Yang A, muncul dadu pertama bermata 2, ya, atau mata dadunya berjumlah 10, ya. Itu yang A. Yang B, muncul mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua atau mata dadu berjumlah 6. Jadi ada dua soal di sini, ya. Kita jawab yang A. Ya. Yang A itu ada dua kejadian. Yang pertama, dadu pertama itu bermata 2, ya. Titik sampelnya adalah 21, 22, 23 sampai 26. Kejadian B-nya, mata dadunya berjumlah 10, yaitu 4 dengan 6, 5 dengan 5, 6 dengan 4, ya. Oke, jadi di sini kita lihat bahwa titik sampel di kejadian A dan titik sampel di kejadian B itu tidak beririsan atau tidak ada yang sama. Karena tidak ada yang sama, maka bisa disimpulkan bahwa kejadian A dan kejadian B itu adalah dua kejadian yang saling lepas, ya. Maka kita masukkan ke rumus kejadian yang saling lepas, yaitu peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang A-nya adalah, ya, peluang A-nya sama dengan NA-nya banyak titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6 per banyak ruang sampel 2 buah dadu itu 36 ditambah kejadian B yaitu 3, ya, titik sampelnya per 36. Maka kita selesaikan menjadi 9 per 36, kita sederhanakan menjadi 1 per 4, ya. Jadi itulah untuk jawaban yang A. Yang B, di situ tadi dikatakan ada dua juga kejadian. Yang pertama, mata dadu pertama sama dengan mata dadu kedua, maka titik sampelnya 11, 22, 33, 44, 55 dan 66. Kejadian B, muncul mata dadu berjumlah 6, yaitu 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, 5 dengan 1. Oke, di sini kita lihat bahwa titik sampel kejadian A dan kejadian B
ada beririsan, yaitu di saat muncul mata dadu 3,3. Ya, artinya kalau muncul mata dadu 3,3 maka dia memenuhi kejadian A dan memenuhi kejadian B. Maka dua kejadian ini dikatakan kejadian yang tidak saling lepas. Maka kita masukkan ke rumusnya ini. Ya, berarti peluang A tambah peluang B dikurang peluang A iris B. Peluang A-nya berarti banyak titik sampelnya ini tadi ada 6 per 36. Ditambah peluang B-nya ini titik sampelnya 5 per 36. Dikurang irisannya, karena irisannya titik sampelnya cuma 1, berarti 1 per 36. Ya, berarti sama dengan 10 per 36, kita sederhanakan menjadi 5 per 18. Ya. Jadi itulah nilai peluang kejadian A atau B. Ya. Oke, Bapak harap kamu pahami contoh yang pertama ini. Contoh yang kedua kamu lihat di penjelasan selanjutnya. Oke, kita lihat contoh kedua ini ya, dua dadu ditos. Kejadian A-nya itu muncul dadu pertama bermata 3 dan kejadian B muncul mata dadu kedua lebih dari 3. Pertanyaannya, apakah A dan B saling bebas? Berikan penjelasanmu ya. Oke, kita selidiki. Kejadian A tadi mata dadu pertama bermata 3 ya, berarti 31, 32, 33 sampai 36. Kejadian B mata dadu kedua lebih dari 3, berarti mata dadu keduanya 4, 5 dan 6 ya. Jadi semua titik sampelnya ini yang di kotak kuning ya. Jadi ada 18. Oke, kita cari peluang A-nya dulu. Peluang A-nya berarti 6 ya, ini semua ada 6 per 36, tersederhanakan 1 per 6. Peluang B-nya ada 18 ini tadi per 36, jadi 1 per 2 ya. Terus peluang irisannya ya, A dan B, artinya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua lebih dari 3 ya, berarti 34, 35, 36, berarti ada 3 per 36. Kita sederhanakan 1 per 12 ya. Sekarang untuk menyelidiki apakah ini saling bebas, kita masukkan ke rumus saling bebas ya, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Berarti 1 per 6 kita kalikan dengan 1 per 2 sama dengan 1 per 12 ya, karena nilai perkalian A dan B, peluang A dan B sama dengan peluang A dan B ya. Maka bisa dikatakan bahwa kejadian tersebut saling bebas ya. Jadi memenuhi rumus ini. Jadi kalau memenuhi rumus ini, maka kejadian tersebut saling bebas ya. Tadi 1 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 12 ya. Nilainya sama dengan ini. Oke, itulah pembuktian bahwa kejadian A dan B itu saling bebas. Pertanyaannya, Pak, kan kejadian A dan B terjadi bersamaan. Kenapa dia tidak masuk kejadian yang tidak saling lepas ya? Oke, kalau kejadian tidak saling lepas itu biasanya pakai kata hubung atau ya. Kan Bapak sudah terangkan di penjelasan sebelumnya, kalau dia kejadiannya masuk kategori saling lepas dan tidak saling lepas itu pakai kata hubung atau. Kalau pakai kata hubung dan, maka dia peluangnya itu adalah kejadian yang saling bebas ya. Oke, itulah beda dari kejadian yang saling lepas dan saling bebas. Oke, sekian penjelasan topik kita pada hari ini ya. Bapak harap kalian pahami ya. Kamu ulang-ulangi lagi, belajar di rumah ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih.